Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatia Sajani dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21222310002, semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Samin Saputra, SEMM, dengan NIDN 21200674401. Dan Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD, dengan NIDN 0401018013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Untuk tugas tengah semester saya, berikut ini penjelasannya. Pokok pembahasan yang pertama, definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua, landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Yang keempat, bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Yang kelima, tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keenam, perubahan struktur ekonomi dari masa ke masa. Yang ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi. 1. Definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola, dan filsafat hidupnya. Dia juga yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Yang kedua, beberapa model sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. 2. Sistem ekonomi komando adalah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya. 3. Sistem ekonomi liberal adalah suatu bentuk dari sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memperoleh penghasilan bagi orang-orang besar. 4. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda. Yang ketiga, hubungan sistem ekonomi dan sistem politik. 1. Kebijakan ekonomi yang diambil negara sangat menentukan sistem politik yang dijalankan. 2. Sistem ekonomi kapitalisme tidak selalu menciptakan sistem politik demokrasi, sebab dalam kenyataannya justru kapitalisme yang dikembangkan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan sifat otoritarianisme. 3. Kapitalisme yang demokratis hanya akan terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijakan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan berarti bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri berarti ada intervensi pemerintah dalam bentuk perencanaan sentral. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Negara menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Pemerintah dan swasta saling mendukung untuk pembangunan ekonomi. 3. Perekonomian digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 4. Prioritas utama ialah menciptakan perekonomian yang tangguh. Dasar filosofi sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila, dan dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. 2. Landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, nilai ideologis bangsa Indonesia. Menurut Nasikun tahun 2007, ada dua konsep yang dapat digunakan untuk memahami dinamika kehidupan sosial di Indonesia, yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Yang kedua, asas sistem ekonomi Indonesia. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Asas kebersamaan menjelma menjadi sifat gotong royong dan perasaan senasib sepenangguhan dalam sebuah aspek kehidupan. Kebersamaan adalah keinsafan, kesadaran, dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama-sama dalam suatu perbuatan. Seperti yang ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Penyelenggaraan kehidupan ekonomi didasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah keinsafan, kesadaran, dan tekad untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan seorang kepala dan di bawah penilikan para anggotanya. Yang ketiga, sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. 1. Sila ketuhanan. 2. Sendi kemanusiaan. 3. Sendi persatuan atau kebangsaan. 4. Sendi kerakyatan. Selanjutnya 4. Prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia. 1. Prinsip keadilan. 2. Prinsip kemanfaatan. Yang kelima, tujuan sistem ekonomi. 1. Menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Yang keenam, perbandingan sistem-sistem ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan yang mengatur mekanisme. 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi pasar. 3. Sistem ekonomi komando atau terpimpin. Yang kedua, berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. 1. Sistem ekonomi kapitalis. 2. Sistem ekonomi sosialis. 3. Sistem ekonomi campuran. 3. Sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, sejarah ekonomi Indonesia. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia. Sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok ke Indonesia melalui Selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke Teluk Persia melalui Suriah ke Laut Tengah, ada yang ke Laut Merah melalui Mesir, dan sampai juga ke Laut Tengah atau Fenler. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi. Demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di barat atau Kekaisaran Romawi. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Fenler mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Yang kedua, sistem perkembangan perekonomian Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, ekonomi nasional pada masa 1945 hingga 1959. Saat itu BPUPKI berembuk untuk membahas isi Undang-Undang Dasar 1945 dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang saat ini dipakai sebagai landasan sistem ekonomi. Muhammad Hatta adalah sosok yang berperan merencanakan pasal itu. Bung Hatta kemudian menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan semangat kolektivisme. Ini mengartikan perekonomian rakyat berdasarkan koperasi yang di atasnya ada pemerintahan yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Di saat negara ini sedang mempersiapkan sistem ekonomi, Belanda masih berusaha merebut kemerdekaan dengan menggelar agresi militer. Yang kedua, ekonomi terpimpin pada masa 1959 hingga 1966. Ini adalah periode yang berat di masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957. Karena saat itu adalah masa yang gelap, lantaran buruh mogok kerja, pendapatan negara turun, inflasi naik karena harga pada mahal dan nilai rupiah kecil. Saat itu, Indonesia yang penghasil beras terbesar harus impor, dengan kenaikan harga mencapai 650%. Pada masa itu, sistem ekonomi dikuasai negara dengan disebut sistem ekonomi etatisme atau ekonomi terpimpin. Lalu dibuatlah Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang diketuai Muhammad Yamin. Namun program ini tidak begitu berhasil karena Indonesia mengalami penurunan mata uang atau devaluasi. Misalnya, uang Rp500 maka berubah menjadi Rp50 dan uang Rp1.000 menjadi Rp100. Yang ketiga, ekonomi Orde Baru pada 1966 hingga 1998. Tahun 1966, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangan terbesarnya, Indonesia sedang mengalami inflasi 650%, utang sampai 2,5 miliar US dollar, dan tingkat pertumbuhan rendah. Soeharto pun melakukan berbagai upaya reformasi perekonomian, mulai dari pengembangan sektor swasta, menarik investor asing, hingga menghilangkan subsidi di perusahaan pemerintah. Intinya, Soeharto mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi kenaikan harga dan menyuplai ketersediaan
persediaan beras. Saat itu Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung dengan IMF, yang artinya kita bisa mendapatkan bantuan keuangan dari negara asing. Inflasi super tinggi juga mulai turun, sampai akhirnya muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan dibuat konsep anggaran yang berimbang. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila. Ini adalah sistem ekonomi yang dipakai Indonesia saat ini. Sistem ekonomi yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi ini mengedepankan pihak pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian, sehingga ada pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang ketiga, dampak positif dan negatif dalam pembangunan ekonomi. Dampak positifnya yaitu 1. Mempermudah kehidupan manusia, 2. Kesempatan kerja meningkat, 3. Taraf hidup meningkat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Ketimpangan pendapatan, 2. Peningkatan polusi, 3. Perubahan gaya hidup. 4. Bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Tatanan kesejahteraan umum. Definisi kesejahteraan. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri. B. Kesejahteraan umum sebagai tujuan. Tujuan utama dibentuknya negara Indonesia secara tegas tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, ada 3 tujuan pokok dari terbentuknya negara Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang C. Posisi kesejahteraan umum dan individu. Dibentuknya negara karena individu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Misalnya, seperti individu membutuhkan rasa aman atas jiwa dan aset ekonominya, tapi itu tidak mungkin bisa dipenuhi sepenuhnya oleh dirinya sendiri, karena sudah di luar kemampuannya. Dari sinilah kemudian warga berinisiatif membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan aman yang dianggap sebagai persoalan bersama, yang kemudian melahirkan negara. Jadi, ada pemisah antara tugas negara dan warganya. Tugas utama negara adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warganya, dan menjamin terpenuhinya kesejahteraan umum. Yang D. Ukuran dan batasan kesejahteraan. Tingkat kebutuhan dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. Dan yang E. Unsur-unsur kesejahteraan. Yang pertama, unsur material kesejahteraan. Yang kedua, unsur non-material kesejahteraan. Yang ketiga, dimensi waktu dari kesejahteraan. Yang B. Tatanan kepemilikan sumber daya. A. Bentuk-bentuk kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau perorangan, atau private ownership. Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan di mana kepemilikannya mempunyai hak secara eksklusif atas benda dan manfaatnya, sehingga dapat mencegah orang atau pihak lain untuk memiliki atau mengambil manfaat dari benda tersebut, sehingga pemilik mempunyai kekuasaan untuk memindah tangankan bendanya maupun manfaatnya kepada pihak lain. Yang kedua, kepemilikan publik atau public ownership. Kepemilikan publik merujuk pada otoritas yang diberikan kepada suatu komunitas atau publik untuk memanfaatkan secara bersama-sama. Semua orang dalam komunitas tersebut mempunyai hak mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan dari sumber daya milik publik tersebut. Yang ketiga, kepemilikan negara atau state ownership. Kepemilikan negara, peruntukan kepemilikan negara adalah bagi kepentingan masyarakat, sebagaimana halnya kepemilikan publik yang juga diperuntukkan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Peruntukan sumber daya milik publik dan milik negara adalah sama, yaitu sama-sama untuk kepentingan masyarakat. B. Kaidah kepemilikan. Secara umum, pengaturan kepemilikan meliputi 2 hal, yaitu aturan mengenai asal-muasal kepemilikan dan aturan mengenai penggunaan atau pemanfaatan pemilikan. Perolehan kepemilikan. Setiap bentuk kepemilikan harus diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Cara-cara memperoleh kepemilikan dapat diperoleh melalui bekerja. Melalui bekerja, seseorang mendapatkan upah atau gaji atau hal-hal lainnya sebagai kompensasi dari kerja yang telah dicurahkan. Harta yang diperoleh dari bekerja ini kemudian menjadi miliknya.
Yang C. Tatanan pelaku ekonomi dan regulasinya. A. Rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. B. Perusahaan. Perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menciptakan atau menambah nilai guna barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh swasta atau pemerintah. Dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi, peran perusahaan sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang dan jasa. 2. Menggunakan faktor produksi. 3. Membayar pajak kepada pemerintah. 4. Membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. C. Pemerintah. Peran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dilakukan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada perekonomian yang dapat berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Yang D. Tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. 2. Bentuk mekanisme pengelolaan ekonomi. Mekanisme pengelolaan perekonomian secara umum dapat dibagi secara ekstrim menjadi 2 kelompok, yaitu Lampert 1994 dan Claude 1997. A. Koordinasi perekonomian melalui mekanisme pasar. Dan yang B. Koordinasi perekonomian melalui otoritas yang terencana secara terpusat atau sentralistik. E. Bangunan sistem ekonomi Indonesia menurut Undang-Undang. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. Pasal ini diatur dalam undang-undang. 5. Tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, pengertian tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Yang B. 5 tahap ekonomi pertumbuhan menurut Walter Rostow. Pertama, tahap masyarakat tradisional atau The Traditional Society. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Yang kedua, tahap masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas atau The Precondition for the Off. Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tahap lepas landas atau the take off. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus dilihat dengan adanya suatu pertumbuhan drastis dalam masyarakat. Contohnya, resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Yang keempat, tahap maju kedewasaan atau menurity. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Yang kelima, tahap tingkat konsumsi tinggi atau high mass consumption. Masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi. C. Ciri negara yang sudah mencapai tahap tinggal landas menurut Walter Rostow. Yang pertama, terjadi kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih atau net national product. Yang kedua, terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang ketiga, terbentuknya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan sektor modern yang eksternalitas ekonomi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Yang D, faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah,
letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang mudah memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat melambat kemajuan ekonomi. Yang teori Lewis. Terdapat dua model sektor dari teori Lewis, yaitu satu, sektor tradisional, yaitu sektor perdesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Yang kedua, sektor industri perkantoran modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Yang F, teori Hildebrand. Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar menukarnya, yaitu satu, masa tukar menukar secara barter, yang kedua, masa tukar menukar dengan uang, yang ketiga, masa tukar menukar dengan kredit. 6. Perubahan struktur ekonomi dari masa ke masa. Yang A, perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Pembangunan ekonomi jangka panjang atau bisa disebut juga dengan PDB atau PN, merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industri atau sektor non-primer, terutama industri manufaktur. Dengan increasing return to scale, semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural merupakan serangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lain. Dengan agregat demand, perdagangan LN atau aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang B, faktor perubahan struktur ekonomi. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain: 1. Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. 2. Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Yang keempat, kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. C. Macam-macam perubahan struktur ekonomi. Ada dua. Yang pertama, struktur agraris adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagian terbesar penduduknya. Yang kedua, industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri.
Selanjutnya, proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan satu, merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian, yang kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, yang ketiga, pangsa sektor tersier atau jasa kurang lebih konstan namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 7. Perencanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Misalnya penanggulangan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah, kebijakan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Berbagai upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.700 rupiah per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan B.J. Habibie. Yang kedua, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangannya sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Yang ketiga, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurang nariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan tingginya suku bunga deposito. Berikut beberapa upaya meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia di kala itu. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang ketiga, kebijakan privasi badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Yang kelima, pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dibilang melaju kencang. Di tengah ancaman resesi dunia, pertumbuhan ekonomi domestik masih di atas 5%. Pada kuartal 1 2022, ekonomi mampu bertumbuh 5,01% atau year on year. Kemudian kuartal 2 naik lagi menjadi 5,44% dan pada kuartal 3 tumbuh impresif menjadi 5,72%. Laju ekonomi kuartal 4 juga diperkirakan masih bisa tumbuh di atas 5% sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu bisa tetap di atas 5%. Perekonomian sepanjang tahun tumbuh tinggi dibandingkan negara lain yang tertekan ditopang oleh kinerja ekspor yang positif. Jelas saja karena harga komoditas unggul Indonesia lebih tajam berkat perang Rusia dengan Ukraina. Kemudian investasi juga tumbuh tinggi karena mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan ketika pandemi COVID-19 mulai melandai. Meski perekonomian di semua daerah belum pulih secara merata, namun lebih baik dibandingkan negara lain. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa
sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah perekonomian Pancasila, yang artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Adapun sistem perekonomian yang digunakan di dunia, yang terpenting adalah pelaku-pelaku ekonomi di dunia tersebut. Saat ini Indonesia sudah mulai mengalami perubahan yang sangat besar dalam ekonomi, khususnya peran di kancah internasional maupun pembangunan infrastruktur dalam negeri. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Semakin pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pada konsumsi masyarakat. Pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Pada tahun 1998, hampir seluruh sektor mengalami perubahan negatif. Hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.